Baik, kita lanjutkan hadis 245. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ungduru Quraisyan." Perhatikanlah orang-orang Quraisy. Fakhudhu, maka ambillah, min qaulihim, dari ucapan mereka, wadharu, dan tinggalkanlah, fi'lahum, tingkah mereka, maksudnya tingkah yang jelek. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa orang-orang Quraisy mereka memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Salah satu fadilah orang-orang Quraisy adalah mereka orang-orang yang tekadnya kuat. Nah, sehingga orang yang tekadnya kuat, ucapannya biasanya mantap. Kalau punya keinginan maka begini harus begini. Nggak mau kalah dengan kondisi. Nah, maka kata Nabi, perhatikanlah orang Quraisy. Kalau mereka ngomong, perhatikan. Ini orang-orang yang ngomong adalah orang-orang yang kekuatan hatinya mantap, sehingga perlu diikuti. Tapi kalau tingkahnya jelek, nah jangan diikuti. Maka hadis ini juga bisa kita terapkan untuk selain orang-orang Quraisy. Misalnya seorang ustadz begini, panjenengan memperhatikan seorang ustadz menyampaikan kebaikan, ambil kebaikannya. Adapun tingkahnya yang jelek, jangan menyebabkan panjenengan jadi tidak mau mendengarkan ucapannya. Saya misalnya punya akhlak yang kurang baik, misalnya, panjenengan mengetahui, wah ini ustadznya akhlaknya kurang baik. Nah, maka jangan gara-gara akhlak yang ada pada saya yang tidak baik, menyebabkan Anda tidak mau mendengarkan kebaikan yang saya sampaikan. Karena kebaikan yang disampaikan itu tetap kebaikan siapapun yang menyampaikan. Meskipun yang menyampaikan setan, tetap kebaikan. Maka Rasulullah pernah mengatakan, ketika Abu Hurairah menjaga beras zakat fitrah, kemudian didatangi oleh maling. Malingnya ini mengatakan, besok kamu akan saya ajari, saya tidak akan maling lagi. Akhirnya ternyata maling lagi. Akhirnya karena sudah ketangkap 3 kali, dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, kalau kamu pengen tidak ada orang maling seperti saya, kamu sebelum tidur itu membaca ayat kursi. Nanti akan dijaga terus-menerus oleh Allah sampai pagi, sehingga setan tidak ada yang mengganggu kamu. Nah, begitu ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Orang itu bicara jujur pada kamu, padahal dia suka dusta. Apakah kamu tahu, wahai Abu Hurairah, siapa orang itu? Saya enggak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, dia adalah setan atau jin. Jadi jinnya maling, kemudian apa? Menasihati Abu Hurairah. Nah, meskipun setan yang menasihati, kata Nabi, shadaqaka. Nasihatnya benar, nasihatnya jujur. Sehingga nasihatnya tetap terpakai. Silahkan sebelum tidur membaca ayat kursi. Adapun dia orang jelek, dia setan, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka karena itu saya pesankan kepada panjenengan, kalau panjenengan melihat ada kekurangan pada saya, jangan menyebabkan apa yang saya sampaikan ini jadi mentah. Kalau saya menyampaikan sabda Nabi, terima sabda Nabi sesempurna-sempurna mungkin. Adapun yang menyampaikan nggak sempurna, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau semua orang harus kita perhatikan amalnya dengan ucapannya, nanti nggak ada orang yang baik nanti. Karena manusia pasti punya kekurangan. Siapapun juga, ya. Manusia pasti apa? Punya kekurangan. Yang tidak punya kekurangan adalah hanya para nabi, mereka maksum dari dosa-dosa. 1246. Ungduri, perhatikanlah, wahai istri, aina anti, di mana engkau, minhu, terhadap dia, yaitu suami kamu. Fa innama huwa, tiada lain suamimu adalah jannatuka, surgamu, wa naruka, dan nerakamu. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini bicara tentang seorang istri ditegur oleh Nabi SAW. Kamu punya suami? Punya. Bagaimana sikapmu terhadap suami? Hati-hati. Kalau sikap istri menyebabkan suaminya murka, nah maka menyebabkan masuk neraka. Sikap istri menyebabkan suaminya ridho, menyebabkan masuk surga. Jadi istri untuk cari surga gampang. Gimana caranya? Bikin suami ridho. Sehingga ketika istrinya mati, suaminya mengatakan, saya ridho sama kamu. Melepas kepergiannya dengan ridho. Nah, itu berarti istri yang diridhoi oleh suami. Ini masuk surga. Karena itu seorang istri harus taat kepada suami. Jangan menyelisih kehendak suami, kecuali kehendak yang haram. Istri disuruh sesuatu misalnya, nah, perintahnya apa itu? Kalau haram jangan dilakukan.
Tapi kalau kebaikan atau sesuatu yang mubah, maka hendaklah istri mentaati. Misalnya suami suka kalau istrinya itu pakai anting-anting misalnya. Sementara istrinya malah nggak seneng pakai anting-anting, terasa berat. Nah, jangan diselisih. Kenapa? Memakai anting-anting bukan sesuatu yang haram dan suami menyukai. Maka istri melakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mirip antara bapak dengan anak. Anak kalau membuat ridho bapak atau ibunya masuk surga. Membuat murka bapak atau ibunya maka masuk neraka. Tentu saja kecuali kalau yang salah adalah apa? Bapaknya. Misalnya bapaknya suruh belikan minuman keras, anaknya nggak mau, bapaknya murka. Nah, ini tidak menghantarkan neraka ini. Salahnya di bapak bukan di anak. 47. An'atulaka, saya menyebutkan kepada engkau al-kursuf. Kursuf itu adalah kapas. Fa innahu yudhibud dam, karena kapas itu melenyapkan darah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini hadis bicara tentang sahabat Nabi bernama Hamnah binti Jahash. Dia ini adalah iparnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengalami apa yang disebut sebagai istihadah. Istihadah itu darah rusak keluar dari farji perempuan terus-menerus tanpa henti. Kalau darahnya normal disebut darah haid, keluarnya cuma paling 1 pekan. Tapi kalau darah istihadah keluar terus, nggak ada berhenti. Nah, maka dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mengalami istihadah, darah keluar terus. Apa yang harus saya lakukan?" Maka beliau mengatakan, "Kamu ambil kapas. Kapas untuk mengoles atau membersihkan darah. Nah, habis itu silahkan sholat." Karena kalau sudah dioles dengan kapas kan sudah bersih. Maka Hamnah mengatakan, "Ya Rasulullah, cuma dikapasi, nggak cukup, keluar terus. Dikapasi, keluar lagi, dikapasi, keluar lagi, nggak akan berhenti." Maka Rasulullah mengatakan, "Baik, kalau begitu ditutup dengan kain." Kalau sekarang ya pakai softtek, ditempel. Nah, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kurang kalau hanya softtek saja. Masih keluar terus, keluarnya dahsyat sekali. Al-fujju sajjan. Ini betul-betul keluar terusnya sangat dahsyat." Maka Rasulullah mengatakan, "Baiklah kalau begitu, kamu lakukan terserah 2 pilihan." Pilihan pertama, ada kalanya wudu setiap kali mau salat. Atau cara yang lain adalah engkau tunda salatnya digabung. Asar dengan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Caranya salat zuhur di akhir waktu asar. Di akhir waktu zuhur. Misalnya asar jam 3. Nah, sholat duhurnya jam 3 kurang 10. Kalau memang 10 menit cukup. Kemudian setelah sholat duhur selesai, masuk asar. Nah, baru kemudian sholat asar. Maka digabung dengan cara kamu mandi setiap kali mau sholat. Berarti mandinya 3 kali. Mandi untuk sholat subuh, mandi untuk duhur asar, dan mandi untuk maghrib isya. Tapi mandi setiap kali sholat ini tidak wajib. Yang wajib hanyalah berwudu setiap kali mau sholat 5 waktu. Bagi orang yang mengalami seperti ini. 48. Ungfudh, lanjutlah ala rislika dengan perlahan-lahan. Hatta tangzila, sehingga engkau sampai bisa hatihim pada halaman mereka. Thumma da'uhum, kemudian ajaklah mereka ilal Islam, untuk masuk Islam. Wa akhbirhum, dan kabari mereka. Bima yajibu alaihim, dengan apa yang wajib atas mereka. Min haqqillahi fihi, dari haknya Allah di dalam Islam. Fawallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika, sungguh bahwasanya Allah kasih hidayah dengan sebab kamu, rajulan wahidan, 1 orang laki-laki, khairul laka, lebih baik bagi kamu, min ayyakuna laka, daripada kamu mendapatkan humrun na'am, unta merah, yaitu unta yang harganya mahal. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk berperang. Maka Rasulullah menasihati, "Wahai Ali, kamu lanjut terus terhadap apa yang saya perintahkan, yaitu untuk memerangi kaum tadi. Pelan-pelan sampai ke tempat mereka. Kalau sudah sampai ke tempat mereka, jangan langsung serang dengan pedang, jangan. Tapi pertama ditawari masuk Islam.
Wahai kaum kafir, kalian akan kami perangi, tapi kami tidak langsung perang. Kami tawarkan dulu masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam, kalian jadi saudara kami, sehingga nggak perlu perang, sudah saudara. Kalau tidak mau masuk Islam, maka ada dua kemungkinan. Kalau mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani ahli kitab, maka boleh ditawari untuk membayar jizyah atau membayar upeti. Kalau membayar upeti nggak mau, baru perang. Tapi kalau mereka adalah orang-orang kafir non ahli kitab, seperti orang Hindu, orang Buddha, dan sebagainya, maka mereka tidak perlu tawaran kedua. Tawarannya cuma satu, masuk Islam, dua, perang. Mau masuk Islam tidak? Nggak mau masuk Islam, kami serang. Kalau mau masuk Islam, jadi saudara kami. Jadi perang itu dimulai dengan dakwah. Tapi sekarang ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya kita menyerang kaum kafir, maka tidak harus kita mendakwai dulu, nggak harus. Kenapa? Dakwah sudah tersebar ke telinga mereka. Di mana-mana sudah ada internet dan sebagainya, sehingga orang di rumahnya pun sudah tahu apa itu Islam. Di internet banyak tentang Islam. Dia pernah mendengar namanya Islam, itu pernah. Namanya Allah, namanya Nabi Muhammad, itu pernah semua. Tapi kalau dulu masih kondisi sangat primitif, sehingga orang tidak akan tahu kecuali diberitahu. Maka harus diberitahu dulu. Tapi kalau masa sekarang langsung serang boleh. Tapi masa lalu harus didakwai dulu. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya Allah kasih hidayah kepada kamu satu orang, itu lebih baik daripada kamu dapat untung banyak, yaitu bisnis kemudian mendapatkan onta merah. Onta merah itu adalah harta yang sangat mahal di kalangan orang-orang Arab. Sehingga ini maksudnya adalah ungkapan bahwa kamu dapat harta sebanyak apapun lebih ringan atau lebih rendah dibandingkan dengan kamu memberikan hidayah kepada satu orang. Sehingga perang itu tujuannya bukan membunuh. Perang itu tujuannya menyelamatkan orang dari kafir menuju Islam. Sehingga kalau bisa masuk Islam sebelum perang, itu jauh lebih baik daripada harus terjadi perang. 49. Infaklah ya Bilal, wahai Bilal. Wala takhsha, dan janganlah takut, min dzil arsy, daripada Allah yang memiliki singgasana, iqlalan, akan menjadi fakir. Hadis riwayat Bazzar. Hadis ini menyuruh Bilal untuk menyedekahkan harta yang dia simpan. Kenapa? Karena orang yang memberikan infak dari hartanya pasti akan dijamin diganti oleh Allah. Maka ini di awal-awal Islam dulu, ketika umat Islam sangat membutuhkan pangan, tidak boleh orang nyimpan harta. Yang punya harta suruh sedekahkan. Kenapa? Yang lain-lain membutuhkan. Tapi kemudian kata Imam Suyuti, hadis ini sudah mansukh, sehingga tidaklah wajib lagi untuk menyimpan tidak haram lagi untuk menyimpan harta. Kita boleh menyimpan harta kita. Yang penting ketika sudah harta mencapai nisab, wajib untuk dizakati. Tapi dulu di awal-awal Islam enggak perlu nisab-nisab. Pokoknya kamu punya harta, ada orang butuhkan, kasih. Ditahan enggak boleh. Ini saya tahan untuk sepekan, enggak boleh. Kamu sekarang punya, kasih. Besok pikir besok. Jangan mikir besok hari ini. Enggak boleh. Itu di awal Islam dulu. Demikian penjelasan hadis ini kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Tapi sekarang sudah enggak berlaku. Kita dapat gajian misalnya akhir bulan, disimpan untuk 1 bulan berikutnya. Enggak ada masalah. Kalau dulu ya Islam enggak boleh. Adapun hadis ini maknanya sama dengan dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surah Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in", apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Maka itulah makna hadis ini. Jangan takut kepada Allah akan menjadi fakir gara-gara infak, karena Allah pasti akan mengganti infak yang kamu keluarkan. 250. Inkihu, menikahlah. Fa inni, karena sesungguhnya aku mukatsir, membanggakan banyaknya, bikum, jumlah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, perintah untuk nikah. Apa hukum nikah? Diperselisihkan ulama.
Mayoritas ulama mengatakan hukum asal nikah adalah sunnah. Maka kalau tidak nikah, tidak dosa. Pendapat sebagian kecil ulama mengatakan hukum asal nikah adalah wajib. Sehingga kalau tidak menikah padahal tidak punya uzur, maka berdosa. Pendapat mayoritas ulama, kenapa mengatakan nikah adalah tidak wajib, tetapi hanya sunnah saja? Pertama, karena Nabi Isa alaihissalam tidak nikah. Nabi Yahya alaihissalam tidak nikah. Jadi jomblo sampai wafatnya. Seandainya nikah wajib, maka para nabi-nabi tidak akan apa? Jomblo. Tapi jawaban ini bisa dibantah. Itu kan syariat umat dulu. Ini syariatnya Nabi Muhammad, beda. Dalil yang kedua, bahwasanya nikah tidak wajib. Ada seorang wanita tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau wanita nikah, apa kewajibannya?" Maka Nabi mengatakan, haknya suami kalau dia luka-luka, kemudian istrinya itu menjilati lukanya tadi, maka itu belum menunaikan kewajiban kepada suami. Artinya apa? Kewajibannya kepada suami sangat berat. Maka wanita tadi mengatakan, kalau begitu saya tidak mau menikah selamanya. Nabi pun membiarkan. Tapi hadis ini ternyata sanadnya bermasalah. Karena itu ringkasnya, hukum nikah diperselisihkan oleh para ulama. Lebih baik kita melakukan nikah daripada tidak nikah. Karena Rasulullah mengatakan, ini poin yang kedua, mukatsirun bikum. Disunahkan untuk memperbanyak anak. Saya barusan mendengar dari Ustadz Abu Fatiyah Al-Adnani. Mungkin panjenengan pernah dengar nama itu. Itu anaknya ternyata 12. Ustadz Saleh Ibrahim, itu salah satu guru di pesantren Al-Mu'min Nguruki, pernah ketemu saya bertanya, "Gimana kabar? Sehat? Anaknya berapa?" 5 Ustadz. Maka beliau mengatakan, sedikit 5. Nah, maka saya tanya, "Lu antum berapa Ustadz?" "Saya 11. Nah, saya kurang 6 berarti. Kalau mau sama dengan beliau. Bapak saya hitung anaknya itu 15, kalau nggak salah. Karena dari istri pertama, yaitu ibu saya, itu 8. Dari istri ketiga, saya nggak ngerti jumlahnya pasnya berapa, kayaknya 7. Nah, 7 tambah 8 berarti apa? 15. Saya harus ngitung dulu, Pak. Karena nama-namanya lupa. Ustadz Mudzakir, anaknya lebih dari 15 tahu saya. Guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, anaknya waktu itu pas diwawancarai tahun lalu lama, itu sudah 30 lebih. Nah, sekarang kira-kira anak beliau sudah 40-an. Nah, mungkin karena istrinya 4, masing-masing 10-10, jadi 40 anak. Nah, itu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu orang bawa 10, satu orang bawa 11. Jadi untuk sepak bola cukup ngundang satu keluarga, Pak. Nah, udah jadi ke-11-an. 1251. Inna sesungguhnya atharakum, bekas-bekas kalian, tuktabu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini bicara tentang langkah menuju ke masjid. Langkah menuju ke masjid berarti kan meninggalkan bekas di jalan. Nah, itu dicatat oleh Allah. Catatannya berapa? Menurut hadis riwayat Imam Ahmad, satu langkah catatannya 10 pahala. Sehingga silahkan dihitung dari rumah ke masjid berapa langkah kali 10. Kalau 100 langkah berarti 1000 pahala. Maka hadis seperti ini kita tanamkan kepada anak-anak TPA, insya Allah mereka semangat untuk datang ke masjid. Karena paham satu langkah 10 pahala. Kemudian kata-kata ini, atharakum, bekas-bekas kalian. Bekas itu tidak harus langkah kaki. Apa yang kita tinggalkan itu bekas. Panjenengan dulu ketika pembangunan masjid ini, panjenengan ikut menyalurkan dana. Nah, ini berarti bekas panjenengan. Nanti panjenengan sudah wafat, masjid masih dipakai, panjenengan dapat pahala. Dulu ada yang mengirim keramik katanya, untuk lantai 2. Nah, maka selama keramik ini masih dipasang di masjid ini bekas dia, pahala mengalir sama dia. Demikian juga kajian ini sekarang direkam. Kemudian di-upload di YouTube. Nah, itu berarti bekas. Maka selama kajian itu masih ada, masih bermanfaat, itu mengalirkan pahala. Pahala untuk siapa? Ya untuk yang bicara, demikian juga untuk yang merekamnya, demikian juga untuk yang menyebarkannya. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka ringkasnya, sebelum kita mati, marilah kita meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Bekas-bekas kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita dapatkan dalam Al-Quran. Surah Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa saja yang mereka telah lakukan, wa atharahum, dan juga bekas-bekas mereka, yaitu yang sudah ditinggalkan mati tapi masih ada bekasnya. Kita lanjutkan. 52. Inna Adam, sesungguhnya Nabi Adam, khuliqa, diciptakan, min thalathi turbatin, dari 3 debu, 3 tanah. Sauda, ada tanah hitam, wa bayda, ada tanah putih, wa hamra, ada tanah merah. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Hadis ini menunjukkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka penciptaan awal manusia dari tanah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa bada'a khalqal insani min tin. Surat As-Sajdah ayat 7. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian Allah ciptakan keturunannya, min sulalatin min ma'in mahin, dari intisari air mani yang hina. Nah, tin di sini, tanah ini tafsirannya adalah hadis ini tadi, yaitu 3 macam tanah. Ada hitam, ada putih, ada merah. Maka warna kulit manusia juga begitu. Ada hitam seperti orang Afrika, ada putih seperti orang-orang Cina, ada merah seperti orang-orang Arab. Itu putih kemerah-merahan. Bukan putihnya orang Eropa. Putihnya orang Eropa kan putih tok. Nah, tapi orang Arab putihnya putih indah, putih kemerah-merahan. Itu kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang tengah-tengah. Enggak hitam juga enggak putih kayak kita ini. Nah, ini tengah-tengah nih. Sawo matang atau coklat. Itu karena apa? Tanahnya memang beraneka ragam. 1253. Inna ala bani fulan, sesungguhnya keluarga Bani Fulan, laisu li biaulia, mereka bukan wali-wali saya, bukan kekasih-kekasih saya. Innama waliyi, sesungguhnya tiada lain kekasih saya adalah Allah wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang soleh-soleh. Hadis riwayat Ahmad sahih. Siapa fulan yang dimaksud di sini? Sebenarnya Nabi menyebutkan siapa namanya. Yang mengganti dengan kata-kata fulan ini perawi hadis. Kenapa diganti dengan fulan? Supaya tidak muncul fitnah. Karena fulan yang dimaksud di sini Nabi mengatakan yaitu Hakam bin Abil As. Hakam bin Abil As masih ada hubungan kerabat dengan Nabi, dekat. Tapi kata Nabi, keluarga itu bukan kekasih-kekasih saya. Kenapa? Meskipun ada hubungan kerabat, tetapi mereka bukan orang-orang soleh. Adapun orang-orang soleh, maka mereka adalah kekasih-kekasih saya, meskipun kerabatnya jauh. Jadi intinya kekasih Nabi itu bukan orang yang kerabatnya dekat, bukan. Tapi siapa yang soleh, itu kerabat Nabi. Itu apa? Pengurus atau wali Nabi SAW. Hakam bin Abil As ini memiliki putra namanya Marwan. Pernah dengar ya? Marwan bin Hakam. Marwan ini memiliki anak-anak yang menjadi khalifah. Antara lain Abdul Malik bin Marwan. Pernah dengar tak ya? Ada lagi Abdul Aziz bin Marwan. Nah, Abdul Aziz bin Marwan ini adalah bapaknya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat terkenal itu. Jadi keluarga Marwan ini masih hubungan nasab Nabi dekat. Tapi kalau mereka bukan soleh, kata Nabi, mereka bukan wali saya. Tapi kalau soleh, mereka wali saya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini termasuk khalifah yang soleh. Demikian juga Abdul Aziz ini seorang yang soleh. Adapun Marwan bin Hakam, ya kita dapatkan ya ada kebaikannya, ada juga keburukannya. Ya seperti rata-rata khalifah lah. Ada punya kebaikan, tapi juga ada punya keburukan. Ya kebaikannya banyak. Ya tilka ummatun qad khalat, tidak usah kita membahas keburukan-keburukan mereka. Ala kulli hal, ini fadilah orang-orang saleh. Mereka adalah kekasih-kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 54. Inna ala Ja'far, sesungguhnya keluarga Ja'far.
qad syughilu, mereka telah sibuk bisya'ni mayyitihim, dengan urusan orang mati mereka, yaitu Ja'far yang mati syahid. Fasna'u lahum, maka buatkanlah untuk mereka ta'aman, makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi ceritanya Ja'far ini menjadi panglima perang Mu'tah. Kemudian di dalam perang dia mati syahid. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ini tolong keluarga Ja'far, mereka lagi sibuk, susah dengan sebab matinya Ja'far. Orang sibuk, orang susah, tidak mungkin sempat masak-masak. Nah, kalian masakkan, kirim ke rumah mereka. Maka ini dalil disunahkannya para tetangga membuat masakan atau membelikan makanan, dikirimkan kepada keluarga yang mengalami kematian. Karena yang mengalami kematian tadi lagi susah. Orang susah biasanya lagi malas makan, lagi malas berbuat apa-apa, masak juga malas. Nah, dimasakkan, dikirim ke sana. Ya. Dimasakkan yang lezat. Para ulama mengatakan, adapun yang terjadi sekarang, yaitu sebaliknya, justru keluarga mayit yang masak-masak, kemudian memberikan hidangan kepada orang-orang yang datang, ini adalah bid'atun mungkarah. Demikian dijelaskan oleh Al-Imam Ali Al-Qari. Jadi tidak ada sunnahnya sama sekali, kalau ada keluarga kita yang mati, kemudian kita malah buat masak-masak, makan-makan. Setelah penguburan, penguburan selesai, kemudian mengundang, ayo yang tadi ngubur datang ke rumah makan-makan. Ini kok aneh ini. Orang mati, kematian itu menyebabkan kesusahan. Sementara makan-makan itu tanda apa? Bersenang-senang. Nah, mestinya ada orang susah itu yang menampakkan kesusahan, bukan malah menampakkan kesenangan dengan makan-makan, begitu nggak pantas. Karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sunnah Nabi inilah yang semestinya dilakukan, keluarga mayit dimasakkan, bukan keluarga mayit yang memasak. 55. Inna sesungguhnya abkhalan nasi, paling bakhilnya manusia, man bakhila bis salam, orang yang pelit mengucapkan salam. Wa a'jazan nasi, dan paling lemahnya manusia, man ajaza anid du'a, orang yang lemah dari mengucapkan doa. Hadis ini menunjukkan celaan bagi orang yang tidak mau mengucapkan salam atau tidak mau menjawab salam. Ketika berjumpa, disunahkan mengucapkan assalamualaikum. Kalau setiap berjumpa tidak pernah salam, itu adalah orang yang paling pelit. Kadang salam, kadang tidak, ya lumayanlah. Tapi ya kurang dermawan salamnya. Setiap ketemu salam, ini berarti apa? Sangat dermawan untuk salam. Demikian juga ketika masuk rumah. Masuk rumah ini disunahkan untuk salam. Maka setiap masuk rumah kita salam, ini berarti orang dermawan salam. Setiap masuk rumah tidak pernah salam, ini orang pelit salam. Ini tercela seperti ini. Karena itu, kalau masuk rumah, hendaklah dibiasakan salam. Bahkan anak-anak kita kalau masuk rumah tanpa salam, suruh keluar lagi. Keluar lagi. Salam. Sebagaimana salah satu ulama salaf, ketika dia masuk masjid itu keliru kaki kiri dulu, Pak. Nah, begitu dia sadar, dia mundur lagi, keluar masjid lagi. Ngulangi lagi, kemudian kaki kanan. Demikian juga kalau masuk kamar kecil, keliru, kaki kanan dulu masuk. Jangan dilanjutkan, mundur lagi. Kalau teringat, kaki kiri, baru kemudian kaki kanan. Nah, seperti itu adabnya kalau kita lupa. Kemudian orang paling lemah adalah orang yang lemah dari berdoa. Karena doa itu sesuatu yang gampang. Mulut kita berkata-kata itu sudah jadi doa. Maka kalau ada masalah apapun, berdoalah kepada Allah. Bahkan tidak ada masalah pun kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, doalah kepada saya pasti akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong terhadap ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka dalam keadaan rendah. Ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Karena setelah Allah mengatakan ud'uni, doalah, lalu Allah mengatakan, sungguh orang yang sombong dari ibadahku, alias tidak mau doa sama Allah. Sombong berarti.
Maka semakin kita banyak doa, itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim atau yang lain mengatakan, banyak orang meninggalkan kesempatan yang emas bagi dia untuk menjadi hamba Allah yang utama, yaitu memperbanyak doa. Maka sepantasnya kita melakukan apapun itu berdoa. Para santri saya katakan, kamu mau menambah hafalan, jangan langsung nambah, tapi doa dulu sama Allah. Doanya apa? Ya yang gampang lah. Rabbi zidni ilma. Udah. Kalau mau yang sesuai dengan kondisi lebih bagus lagi. Misalnya Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, ini saya mau nambah hafalan, jangan dipersulit. Kalau nggak ada doa yang lain kecuali Rabbi zidni ilma, nggak apa-apa. Karena menambah hafalan juga sama dengan apa? Ilmu. Demikian juga kita berangkat kerja dari rumah menuju ke tempat kerja, ke kantor, ke pasar dan sebagainya. Itu sepantasnya mulutnya berdoa. Petani pergi ke sawah, sepantasnya mulutnya juga apa? Berdoa. Jadi doa itu sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah. Semakin banyak kita doa, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Laisa syai'un akram 'ala Allahi minad du'ai." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Jadi berdoa adalah perkara yang paling mulia di hadapan Allah. Berarti semakin kita banyak doa, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menunjukkan kita merasa butuh sama Allah. Kalau butuh sama Allah, menunjukkan bahwa dia betul-betul hamba Allah. Dulu pernah saya sampaikan bahwa ada 104 kitab suci diturunkan, diringkas dalam 4 kitab suci, diringkas lagi dalam Al-Quran, diringkas lagi dalam surat Al-Fatihah, diringkas lagi dalam kalbunya Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu saya ibadah, hanya padamu saya minta tolong. Nah, doa ini termasuk minta tolong. Maka inti hidup ini dua. Ibadah sama Allah, maksudnya taat kepada Allah, dan minta tolong atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ini sudah ada pada seorang hamba, ini sudah hamba yang sempurna. Yaitu apa? Taat terus-menerus sama Allah, nggak pernah maksiat. Kemudian tambah satu lagi, sering doa, banyak doa, selalu minta sama Allah. Ini hamba yang sempurna. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.